Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Engkau yang lagi membangun sebuah kedekatan ataupun yang sedang berpacaran dengan seorang cowok, engkau harus mendengarkan ini, karena ini akan sangat menolong dan membantumu. Berbicara tentang cowok sedang mempermainkan perasaanmu. Berapa banyak cowok datang katanya atas nama cinta, ujung-ujungnya mempermainkan, ujung-ujungnya porotin kamu. Bahkan tidak terlepas mereka yang berpacaran, itu pun cuman alasan aja berpacaran, tapi tujuannya kadang memporotin, memanfaatin. Jadi teman-teman cewek, engkau mesti tahu dia dekatin kamu apa, tujuannya apa. Kalian berpacaran tujuan dia ngapain, sehingga engkau tidak dirugikan, tidak dipermainkan. Oke? 7 tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Tanda yang pertama, si cowok tersebut penuh dengan kebohongan, kepalsuan, serta kemunafikan. Jadi kalian yang membangun kedekatan ataupun teman-teman cewek yang sedang berpacaran, menjadi pertanyaan, seberapa sering si cowok tersebut berbohong kepadamu? Semakin dia sering berbohong, sudah jelas engkau sedang dipermainkan. Apakah ada kepalsuan? Apakah ada kemunafikan? Ini mesti kamu cek satu persatu. Dia bohong apa enggak? Dia palsu apa enggak? Dia munafik apa enggak? Nah, kalau kamu temukan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, itu sama dengan perasaanmu sedang dipermainkan oleh cowok tersebut. Artinya dia hanya bermain di kata-kata, pintar merangkai kata-kata, pintar meyakinkan dan merayu. Padahal semuanya penuh kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan. Tegas, teman-teman cewek. Apabila ada cowok yang berbohong, apabila pacarmu berbohong, apalagi palsu, kemunafikan, kamu tegas. Suruh dia bertobat. Kalau nggak mau bertobat, stop kedekatan itu. Dan bila perlu, kalau kalian berpacaran, putuskan cowokmu itu. Sebab kamu hanya diporotin saja, dimanfaatin saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Yang kedua adalah dia bersikap misterius kepadamu. Harusnya kalau cowok serius membangun kedekatan, harusnya dia mulai dengan keterbukaan. Saya tidak bilang begitu baru kenal langsung dikeluarkan semua profilnya, keluarganya, rumahnya, alamatnya, pekerjaan. Bukan begitu juga maksudnya saya. Tapi maksud saya step by step dia bersikap terbuka. Dimulai dulu nama aslinya, pekerjaannya, ya, baru kemudian berlanjut lagi kesibukannya, kemudian berlanjut lagi keluarganya. Jadi semua proses dia terbuka apa adanya sama kamu. Nah, kalau kalian sudah berbulan-bulan membangun kedekatan atau bahkan sampai di titik berpacaran, tapi kamu tidak tahu apa-apa, di mana rumahnya, pekerjaannya, kesehariannya, bahkan nama aslinya pun kamu ragu, hati-hati. Engkau sedang dipermainkan. Engkau sedang dipermainkan. Tegas terhadap cowok seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman cewek ketahui, tanda perasaanmu dipermainkan cowok. Ternyata si cowok ini selidik demi selidik, dia PDKT juga dengan wanita lain. Ngeri ya. Dia dekat dengan kamu, dekat juga dengan wanita lain. Dia ngomong tertarik sama kamu, dia ngomong juga tertarik sama yang lain. Nah, cowok begini adalah cowok yang tidak berintegritas, cowok yang murah didapatkan. Di sana dia umbar, di sini dia umbar, di mana-mana dia umbar cintanya. Nah, yang begini jangan kamu harapkan kesetiaan, susah.
Jadi coba cek apakah dia PDKT cuma sama kamu, apakah dia berpacaran hanya sama kamu atau dia ada selingkuhannya. Nah, pesan saya secara tegas, kalau dia PDKT sama kamu, PDKT juga dengan cewek lain. Kalau dia berpacaran sama kamu, berpacaran juga dengan cewek lain, ya kamu harus tegas. Harus tegas. Bila perlu detik itu juga, kalau memang terbukti, nggak apa-apa, putusin aja. Artinya kamu memutuskan dirimu dengan orang yang tidak tepat, yang merugikanmu. Secepat mungkin kamu memutuskannya, itu akan lebih baik. Supaya kamu membuka hati ke yang baru, yang mungkin itu datangnya daripada Tuhan yang terbaik. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Yang keempat adalah si cowok tersebut tiap kali kalian komunikasi lewat telepon ataupun chat, tiap kali kalian ketemu, kalau kamu perhatikan, kalau kamu cek, dia ini bawaannya malas-malasan, mut-mutan. Kalau kalian chattingan, dia balas hanya sekedarnya, itu pun ketus-ketus balasannya. Begitu juga kalau kalian teleponan, jawaban dia itu ketus, iya, enggak. Itu sangat menyakitkan hati. Sama hal juga kalau kalian ketemu, hal yang sama dia pertunjukkan, dia pertontonkan, dia ketus, dia nggak peduli denganmu. Jadi orang seperti ini selain kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, dia mempermainkan kamu. Nah, yang begini, yang malas-malasan, udah pasti dia nggak tertarik. Orang kalau tertarik antusias banget, ya kamu mesti tegas. Tegasin cowok yang model begini. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Yang kelima adalah dia datang dan pergi dan menghubungimu, menjumpaimu itu pas perlu saja. Dia datang pas perlu. Dia menghubungimu pas perlu. Dia pergi tidak ada kabar. Jadi orang begini, orang yang tidak jelas, orang yang mempermainkan. Jadi jelas-jelas dia modus. Pas dia perlu duitmu, pas dia perlu kendaraanmu, pas dia perlu tenagamu, terus kemudian dia datang, dia telepon, dia baik-baikin kamu. Setelah dia dapat apa yang dia mau, dia kembali lagi tinggalkan kamu. Susah dihubungin, susah diketemuin, malas-malasan, mut-mutan. Yang begini teman-teman cewek, segera kamu putusin. Orang begini udah jelas-jelas, orang-orang begini adalah orang-orang yang tidak beres. Orang-orang yang hanya mau memanfaatin, porotin kamu. Ya, tegasin, putusin. Supaya kamu jangan dirugikan lebih jauh lagi. Itu yang kelima. Lalu kemudian yang keenam, tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Yang keenam adalah sampai di detik ini sudah berbulan-bulan kalian pendekatan, bahkan sudah berbulan-bulan kalian berpacaran, dia tak kunjung memperkenalkanmu kepada orang-orang terdekatnya, temannya, sahabatnya, saudaranya, bahkan ke keluarga besarnya, orang tuanya. Kamu tak kunjung diperkenalkan. Apalagi kalau kalian sudah bertahun-tahun, itu perlu kamu pertanyakan sejauh mana keseriusannya. Udah bertahun-tahun loh, tapi kamu tidak diperkenalkan ke orang-orang terdekatnya. Menjadi pertanyaan, why? Kenapa dia tidak memperkenalkanmu? Apa yang dia rahasiakan? Apa yang dia sembunyikan? Jangan sampai sudah lama kamu dipermainkan oleh dia. Itu yang keenam. Yang terakhir, tanda perasaanmu sedang dipermainkan cowok. Yang terakhir adalah hubungan ataupun kedekatan kalian itu sama sekali tidak terarah. Kalian yang lagi dekat tidak tahu itu mau pacaran apa enggak. Kalian yang berpacaran tidak tahu kalian mau nikah apa enggak. Pokoknya tidak terarah. Hanya bersenang-senang saja. Hanya happy-happy saja, buang-buang waktu tanpa ada tujuan.
Itu juga kamu dimanfaatkan, dipermainkan, bahkan ini sangat merugikan, membuang-buang waktumu. Jadi tegas teman-teman cewek, tanya kapan akan berpacaran, kapan akan serius, kapan akan menikah. Kalau dia nggak bisa jawab, malas menjawab sudah bertahun-tahun, kamu tegasin. Bila perlu putuskan dia, karena dia nggak jelas. Oke? Inilah yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.